Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas A1. Kali ini kelompok 9 akan mempresentasikan materi terkait dengan Accounting Performance Measurement. Pada mata kuliah ini yang diampu oleh dosen kita yaitu Ibu DRA Sri Dewi Etmawati MSc AKCA. Nah, sebelum kami kelompok 9 mempresentasikan materi kali ini, kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Lawangsa dengan NIM 2210531030 sebagai moderator dan juga pemateri ketiga pada presentasi kali ini. Dilanjutkan dengan rekan saya. Saya Dwi Sawitri dengan NIM 2210531031 sebagai pemateri pertama. Saya Catherine Rizka Irawan dengan NIM 2210531003 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, saya Ririn Dayanti dengan NIM 2210531004 sebagai pemateri kedua. Next slide. Pada pembahasan kali ini, kelompok 9 akan membahas terkait dengan Performance Measurement System, Performance Measurement System terkait dengan Additional Consideration, terkait dengan Implementing a Performance Measurement System, terkait dengan Difficulties in Implementing Performance Measurement System, terkait dengan Measurement Practice, terkait dengan Interactive Control, terkait dengan Financial Performance Measurement and their Effect, terkait dengan Market Measures of Performance, terkait dengan Accounting Measures of Performance, dilanjutkan dengan investment and operating myopia, dilanjutkan dengan return on investment, dan yang terakhir yaitu pembahasan terkait dengan residual income measures as a possible solution. Baik, untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, kepada pemateri pertama, saya serahkan kepada Dwi Sawitri. Kepada Dwi, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sistem pengukuran kinerja. Nah, di mana sistem pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan juga efektivitas tindakan dalam mencapai tujuannya. Nah, di mana tujuan dari sistem pengukuran kinerja ini adalah untuk mengimplementasikan strategi. Nah, dalam menyiapkan sistem pengukuran kinerja, manajemen senior memilih ukuran-ukuran yang mewakili strategi perusahaannya. Nah, ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor penentu keberhasilan saat ini dan juga masa yang akan datang. Nah, di sini kita bisa melihat adanya kerangka kerja untuk sistem pengukuran kinerja. Nah, di mana di sini di tengahnya ada strategi. Nah, ini pada bagian ini menjelaskan tentang apa yang diukur dan diselesaikan. Nah, apa yang diselesaikan akan diberikan imbalan. Nah, apa yang akan diberikan imbalan itu benar-benar penting. Nah, apa yang penting itu nanti akan diukur. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Nah, salah satu tujuan penting dari suatu perusahaan itu adalah untuk mengoptimalkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Namun, mengoptimalkan profitabilitas jangka pendek tidak serta-merta menjamin keuntungan optimal bagi pemegang saham. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan umpan balik dan kontrol manajemen yang berkelanjutan mengharuskan perusahaan itu untuk mengukur dan juga mengevaluasi kinerja unit bisnisnya itu setidaknya setahun dalam sekali. Nah, kita tidak bisa hanya mengandalkan pada kontrol keuangan saja. Nah, pada faktanya dapat menjadi disfungsional karena adanya beberapa alasan. Yang pertama itu adalah mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Nah, contohnya itu seorang manajer di perusahaan retail seperti Matahari Department Store TBK. Contohnya itu adalah seorang manajer di perusahaan retail seperti PT Matahari Department Store TBK dapat memangkas anggaran pelatihan karyawan dan perawatan toko demi menurunkan biaya operasional dan meningkatkan laba kuartalannya. Namun, dalam jangka panjang, keputusan ini dapat menurunkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan yang akhirnya akan mengurus loyalitas pelanggan dan juga penjualan. Nah, selanjutnya itu mengenai manajer unit bisnis tidak melakukan tindakan yang berguna bagi laba jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Ketiga itu adalah menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dan juga manajemen senior. Yang keempat, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Nah, contohnya bisa kita lihat pada PT Garuda Indonesia Tbk. Nah, di mana tekanan untuk menunjukkan performa keuangan yang baik pernah menyebabkan kasus manipulasi laporan keuangan, di mana pendapatan dicatat sebelum waktunya untuk mempercatat laporan tahunannya. Praktik ini tuh pada akhirnya merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan investor. Next.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertimbangan umum atau general consideration. Nah, di mana sistem harus mencakup berbagai ukuran keuangan dan non-keuangan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja. Membandingkan sistem pengukuran kinerja dengan panel instrumen dapat memberikan wawasan penting tentang campuran ukuran finansial dan non-finansial diperlukan di dalam sistem pengendalian manajemen. Karena satu ukuran tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks dan terlalu banyak tindakan kritis membuat sistem menjadi rumit dan tak terkendali. Contohnya itu adalah seperti seorang pengemudi yang harus menyeimbangkan antara kecepatan, konsumsi bahan bakarnya, dan juga waktu yang ditempuhnya. Sama halnya dengan perusahaan, manajer juga harus menyeimbangkan berbagai faktor, seperti bagaimana profitabilitasnya, kepuasan pelanggan, dan juga pangsa pasar. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai balance scorecard. Nah, di mana balance scorecard ini adalah contoh dari sistem pengukuran kinerja, di mana menurut para pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus diberikan tujuan dan kemudian diukur dari 4 perspektif. Yang pertama itu adalah keuangan, misalnya margin keuntungan, laba atas aset, dan juga arus kas. Yang kedua adalah pelanggan, misalnya pangsa pasar, dan indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah bisnis internal, misalnya seperti retensi karyawan, pengurangan waktu siklus. Yang keempat itu adalah inovasi dan pembelajaran, misalnya presentasi penjualan dari produk baru. Nah, dalam membuat blend scorecard ini, para eksekutif harus memilih campuran pengukuran, yang mana pertama itu secara akurat mencerminkan faktor-faktor penting yang akan menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Yang kedua, menunjukkan bagaimana ukuran non-finansial mempengaruhi hasil keuangan jangka panjangnya. Dan yang ketiga, itu memberikan pandangan luas tentang status perusahaan saat ini. Next. Selanjutnya kita membahas mengenai performance measurement system additional consideration. Nah, di mana sistem pengukuran kinerja berupaya untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda dari organisasi dengan menciptakan perpaduan ukuran yang strategis. Yang pertama itu adalah outcomes and driver measure. Nah, di mana ukuran outcomes atau biasa juga disebut dengan leading indikator menunjukkan hasil dari strategi seperti peningkatan pendapatan dan juga adanya ukuran driver atau biasa disebut dengan leading indikator. Nah, ini menunjukkan kemajuan dalam mengimplementasikan strategi seperti waktu siklus. Misalnya, seperti peningkatan kepuasan pelanggan diharapkan mengarah pada peningkatan penjualan. Di sini terdapat contoh yaitu adalah PT Bank Rakyat Indonesia, di mana driver atau leading indikatornya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan digital banking meningkat karena adanya perbaikan pada aplikasi mobile dan respon customer service. Nah, akibatnya terjadi peningkatan jumlah nasabah baru dan juga pertumbuhan pendapatan dari transaksi digital itu sebesar 15% dalam setahun. Nah, yang kedua itu adalah pengukuran keuangan dan juga non-keuangan. Nah, perusahaan perlu menyeimbangkan ukuran keuangan dengan ukuran non-keuangan, seperti kualitas dan juga kepuasan pelanggannya. Nah, contoh, perusahaan itu tidak hanya fokus pada peningkatan laba keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas produk untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketiga itu adalah pengukuran internal dan juga eksternal. Perusahaan juga perlu menyeimbangkan ukuran internalnya, seperti efisiensi produksi, dengan ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan. Nah, contohnya, perusahaan tidak hanya fokus pada pengurangan biaya produksi internal, tetapi juga pada peningkatan layanan pelanggan eksternal untuk meningkatkan daya saing. Next. Nah, yang keempat adalah pengukuran mendorong perubahan. Sistem pengukuran kinerja juga harus mendorong organisasi untuk bertindak sesuai dengan strategi mereka. Pengukuran yang dipilih juga harus selaras dengan tujuan dari strategi di semua tingkatan organisasi. Nah, yang kelima itu adalah hubungan sebab akibat di antara ukuran-ukuran. Nah, sistem ini juga harus menekankan hubungan sebab akibat antara ukuran. Nah, yang menunjukkan bagaimana ukuran non keuangan itu akan mempengaruhi hasil keuangan. Di sini terdapat contoh itu adalah peningkatan pelatihan karyawan dapat meningkatkan kualitas produk yang pada akhirnya itu akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi sebagai pemateri pertama. Untuk itu dilanjutkan dengan pembahasan materi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya Ririn. Kepada Ririn dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai implementing a performance measurement system, yang mana pembahasan pertama yaitu mengenai definisi strategi. Strategi scorecard ini berfungsi untuk membangun hubungan yang kuat antara strategi organisasi dan tindakan operasional. Proses penyusunannya dimulai dengan menetapkan strategi organisasi secara menyeluruh, termasuk penetapan tujuan yang jelas dan target yang ingin dicapai. Nah, untuk perusahaan yang beroperasi dalam satu industri seperti analog device, MyTech, atau Wrigley, scorecard ini disusun di tingkat korporat, lalu diturunkan ke tingkat fungsional dan level di bawahnya.
Sementara itu, pada perusahaan multibisnis seperti General Electric, DuPont, atau Corning Glass Works, scorecard perlu dikembangkan di tingkat unit bisnis. Setiap departemen fungsional dalam unit bisnis juga harus memiliki scorecard tersendiri yang selaras dengan scorecard unit bisnis tersebut. Nah, sebagai langkah akhir, perusahaan dengan struktur multi-unit bisnis ini memerlukan scorecard korporat yang mencerminkan keseluruhan strategi dan mengelola sinergi antar unit bisnis. Selanjutnya, yaitu menentukan ukuran strategi. Dalam menetapkan ukuran strategi, organisasi perlu mengembangkan indikator-indikator utama yang secara langsung mendukung pencapaian strategi yang telah ditetapkan. Fokus harus diberikan pada sejumlah ukuran penting agar manajemen tidak kewalahan dengan terlalu banyak indikator yang justru membingungkan. Sementara, setiap ukuran yang dipilih juga harus saling terhubung dalam hubungan sebab akibat. Setelah menciptakan alur logis yang menunjukkan bagaimana satu ukuran dapat mempengaruhi yang lain dan akhirnya mendorong tercapainya tujuan strategis organisasi. Selanjutnya menentukan ukuran strategi. Agar efektif, scorecard harus diintegrasikan secara menyeluruh dengan struktur formal dan informal, budaya organisasi, serta praktik sumber daya manusia. Hal ini penting karena jika scorecard ini tidak selaras dengan sistem yang ada, seperti kompensasi manajer yang hanya didasarkan pada kinerja keuangan, maka tujuan strategis yang lebih luas tidak akan tercapai secara optimal. Integrasi ini memastikan bahwa semua elemen organisasi mendukung penggunaan scorecard sebagai alat untuk mendorong kinerja yang seimbang dan berkelanjutan. Next. Yang terakhir yaitu tinjau ukuran dan hasil secara berkala. Nah, setelah scorecard ini diterapkan, manajemen senior perlu meninjau langkah-langkah dan hasilnya secara rutin dan berkelanjutan. Evaluasi ini mencakup 4 hal utama, yaitu bagaimana kinerja organisasi menurut ukuran hasil, bagaimana kinerja organisasi menurut ukuran pendorong, bagaimana strategi organisasi berubah sejak tinjauan terakhir, dan yang terakhir bagaimana ukuran scorecard ini berubah. Berikut ini poin-poin penting dari ulasan scorecard yang perlu disampaikan dalam presentasi. Nah, yang pertama yaitu memberikan informasi kepada manajemen apakah strategi telah diimplementasikan dengan benar dan seberapa berhasil kinerjanya tersebut. Yang kedua, menunjukkan bahwa manajemen benar-benar serius terhadap pentingnya ukuran-ukuran kinerja. Yang ketiga, membantu menjaga agar ukuran tetap selaras dengan strategi yang terus berkembang. Yang terakhir, meningkatkan kualitas dan relevansi pengukuran secara keseluruhan. Next. Selanjutnya, materi mengenai difficulties in implementing performance measurement systems. Pembahasan pertama yaitu mengenai korelasi yang buruk antara ukuran non keuangan dan hasil. Nah, secara sederhana tidak ada jaminan bahwa pencapaian target di area non keuangan akan secara otomatis menghasilkan profitabilitas di masa depan. Hal ini menjadi masalah serius karena banyak organisasi berasumsi bahwa keberhasilan dalam ukuran non keuangan tertentu akan langsung berdampak pada kinerja keuangan. Padahal, hubungan sebab akibat antara ukuran non-keuangan dan hasil finansial tidak terlalu dipahami dengan baik dan sulit untuk dibuktikan. Meskipun demikian, penggunaan sistem dengan berbagai ukuran tetap penting, namun perusahaan perlu menyadari keterbatasan dan kompleksitas dalam mengembangkan ukuran proksi untuk kinerja masa depan. Sebagai contoh, Whirlpool pada tahun 1991 menetapkan ukuran kinerja untuk mencapai target ROE sebesar 18% per tahun. Namun, dalam periode 1991 sampai 95, Whirlpool ini hanya mencapai ROE rata-rata sebesar 11,9%, yang bahkan lebih rendah dibandingkan ROE 5 tahun sebelumnya. Next. Selanjutnya, pembahasan mengenai fokus pada hasil keuangan. Sebagian besar manajer senior lebih terbiasa dan terlatih menggunakan ukuran keuangan, dan mereka sering merasakan tekanan besar untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Tekanan ini datang dari pemegang saham vokal serta dewan direksi yang mewakili kepentingan mereka. Nah, akibatnya fokus terhadap ukuran non-keuangan ini berdampak jangka panjang yang sering kali terabaikan. Selain itu, program insentif yang dirancang secara kurang tepat dapat memperburuk situasi karena manajer biasanya diberi kompensasi berdasarkan hasil keuangan, sehingga tujuan strategis menjadi tidak selaras. Dan bahkan jika perusahaan menggunakan beberapa ukuran dalam sistem insentifnya, kinerja keuangan tetap sering diberi bobot besar. Contohnya pada divisi properti dan kecelakaan Cigna Insurance Company, scorecard yang digunakan untuk menentukan bonus menempatkan kinerja keuangan sebagai penentu utama, yakni sebesar setengah dari total bonus yang diberikan. Next. Selanjutnya, pembahasan mengenai ukuran yang tidak diperbarui.
Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran kinerja agar tetap selaras dengan perubahan strategi. Nah, akibatnya perusahaan cenderung untuk menggunakan ukuran lama yang didasarkan pada strategi masa lalu. Hal ini diperparah dengan kecenderungan organisasi untuk mempertahankan ukuran yang sudah ada karena rasa nyaman dan kebiasaan, sehingga menciptakan inersia atau kekakuan dalam proses evaluasi kinerja. Selanjutnya, beban pengukuran. Dalam menetapkan ukuran kinerja, manajer harus memperhatikan jumlah ukuran yang digunakan. Apabila terlalu sedikit dapat membuat aspek penting terabaikan, sementara jika terlalu banyak justru akan mengganggu fokus dari manajer. Nah, idealnya, jumlah ukuran cukup untuk memantau strategi tanpa membebani manajer secara berlebihan. Selanjutnya, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Banyak perusahaan menggabungkan ukuran non-keuangan dan keuangan dalam satu laporan kinerja, namun sebagian besar tidak menetapkan bobot yang jelas untuk masing-masing ukuran tersebut. Tanpa bobot yang eksplisit, manajer akan kesulitan dalam menentukan trade-off atau prioritas antara ukuran keuangan dan non-keuangan, sehingga pengambilan keputusan menjadi kurang terarah dan tidak konsisten dengan strategi yang diinginkan. Next. Selanjutnya, pembahasan mengenai interaktif control, yaitu pengertian interaktif control yang pertama yaitu dalam sistem formal. Artinya, kontrol ini bukan berdasarkan intuisi atau informalitas, tetapi dibangun melalui prosedur, laporan, dan sistem yang dirancang khusus. Yang kedua, terhadap keterlibatan manajemen puncak, top manajemen, misalnya CEO atau direktur, secara aktif menggunakan data untuk berdialog dengan manajer bawahannya, bukan sekedar memberi perintah. Selanjutnya, dalam menghadapi ketidakpastian strategis, kontrol ini digunakan ketika perusahaan menghadapi perubahan besar di pasar, teknologi, atau kompetitor, sehingga strategi yang sudah ada perlu dikaji ulang. Ciri-ciri kontrol interaktif yang pertama, dukungan langsung dari manajemen puncak, yaitu sistem ini tidak bisa berjalan tanpa partisipasi langsung dari pimpinan tertinggi karena mereka akan mendorong diskusi yang tidak dan tindak lanjut strategis. Yang kedua, digunakan dalam pertemuan rutin. Laporan tidak hanya disimpan, tapi dibahas dalam pertemuan berkala. Yang ketiga, fokus aktivitas tidak terprediksi. Hal-hal yang tidak bisa dipantau dengan sistem kontrol biasanya seperti inovasi, perubahan preferensi pelanggan menjadi fokus kontrol ini. Yang terakhir, menstimulasi pembelajaran. Sistem ini mendorong manajer untuk mengevaluasi strategi, mencoba pendekatan baru, dan terus belajar dari lingkungan eksternal. Next. Contoh kontrol interaktif ini, misalnya di Telkom Indonesia, BSC tidak hanya digunakan sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai dasar diskusi strategis antara berbagai divisi seperti penjualan, layanan, pelanggan, dan teknologi. Dalam pertemuan bulanan, manajer dari setiap divisi membahas hasil BSC ini untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan perbaikan bersama. Manfaat kontrol interaktif ini yang pertama untuk inovasi dan inisiatif, agar karyawan termotivasi untuk berkontribusi ide karena masukan mereka didengar dalam diskusi strategi. Yang kedua, keselarasan strategi. Tindakan karyawan di berbagai level sejalan dengan perubahan strategi. Yang ketiga, respon cepat. Informasi ini dibagikan secara interaktif, memungkinkan reaksi yang cepat terhadap ancaman atau peluang. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ririn sebagai pemateri yang kedua. Dilanjutkan dengan pembahasan materi selanjutnya oleh saya sendiri, yaitu terkait dengan Financial Performance Measures and their effect. Next slide. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu Value Creation, the primary goal of for-profit organization. Nah, dalam hal ini kita dapat diketahui bahwa secara umum disepakati bahwa tujuan dari organisasi nirlaba adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, dalam artian terkait dengan kekayaan atau kepemilikan. Nah, hal ini tunduk pada beberapa kendala. Contohnya seperti adanya kepatuhan terhadap hukum dan perhatian yang memadai terhadap karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, konsep nilai penting untuk tujuan pengendalian manajemen, karena hal ini menunjukkan bahwa karyawan dapat meningkatkan nilai perusahaan atau entitas tempat mereka bekerja dengan meningkatkan ukuran arus kas masa depan dengan mempercepat penerimaan arus kas tersebut, dikarenakan adanya nilai waktu uang atau dengan membuat lebih pasti atau kurangnya berisiko. Nah, dengan demikian, hal ini juga tunduk pada tingkat diskoto yang lebih rendah. Nah, perubahan nilai perusahaan selama periode tertentu itu disebut sebagai pendapatan ekonomi. Dan cara alternatif untuk hal ini yaitu merumuskan tujuan keuangan pada dasar perusahaan adalah dengan memaksimalkan pendapatan ekonomi. Nah, pendapatan ekonomi ini berbeda dari pendapatan akuntansi, yang mana hal itu pendapatan dikurangi dengan biaya. Sebagaimana keduanya ini didefinisikan oleh akuntan. Next slide.
Nah, terkait pembahasan selanjutnya yaitu adanya market measures of performance. Nah, salah satu cara untuk bisa menilai perubahan nilai adalah dengan menggunakan ukuran kinerja pasar, yang mana hal ini didasarkan oleh adanya perubahan nilai pasar perusahaan atau jika individu itu juga dapat dipertimbangkan. Nah, adanya pengembalian kepada pemegang saham. Nah, bagi perusahaan yang diperdagangkan secara publik, yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal yang berfungsi dengan baik, maka nilai pasar perusahaan umumnya dipandang sebagai manifesti paling langsung atau proksi terdekat dari gagasan teoritis tentang nilai perusahaan. Nah, pengukuran pasar memiliki daya tarik yang lebih luas dikarenakan memberikan indikasi langsung tentang jumlah nilai yang telah diciptakan atau dihancurkan. Nah, jika perubahan nilai pasar itu dapat diukur berdasarkan harga transaksi terkini, seperti yang umum dapat terjadi, maka pengukuran pasar juga memiliki keuntungan lain. Nah, contohnya bagi perusahaan yang diperdagangkan secara publik, maka nilai pasar itu akan tersedia secara tepat waktu. Dan juga nilai pasar ini yang tersedia itu akan lebih setiap hari atau bahkan lebih sering. Nah, nilai pasar yang akan dihasilkan itu juga akan lebih akurat. Nah, nilai pasar itu dapat diukur juga secara tepat, dan nilai pasar itu biasanya itu akan menilai objektif. Yang mana hal ini tidak dapat dimanipulasi oleh manajer yang kinerjanya itu sedang dievaluasi. Nah, nilai pasar itu dapat dipahami setidaknya dalam hal apa yang diwakili oleh pengukuran tersebut. Dan juga pengukuran pasar ini juga bisa menghemat biaya, dikarenakan tidak memerlukan biaya pengukuran perusahaan. Next slide. Nah, dari segi adanya keuntungan mengukur kinerja menurut pasar ini, maka pengukuran pasar itu juga memiliki keterbatasan. Nah, yang pertama yaitu adanya kendala kelayakan. Nah, dalam hal ini, pengukuran pasar itu hanya tersedia untuk perusahaan yang diperdagangkan secara publik, yaitu seperti pengukuran pasar itu tidak tersedia untuk perusahaan swasta atau anak perusahaan atau juga divisi yang sepenuhnya itu dimiliki, dan pengukuran pasar itu tidak berlaku untuk organisasi nirlaba. Contohnya, pada perusahaan PT Sairoti, adalah perusahaan publik yang memiliki kapitalisasi pasar karena sahamnya itu terdaftar di bursa. Namun, sebelum melakukan penawaran saham perdana atau IPO, perusahaan ini berstatus swasta dan tidak memiliki nilai pasar yang bisa diukur secara langsung. Nah, selama periode itulah perusahaan ini menilai perusahaannya itu hanya bisa dilakukan dengan pendekatan lain seperti Nah, keterbatasan yang kedua yaitu adanya ukuran pasar yang menghadirkan masalah pengendalian. Nah, dalam hal ini, ukuran tersebut itu biasanya dapat dipengaruhi secara signifikan hanya oleh beberapa manajer puncak dalam organisasi yang mereka memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang sangat penting. Nah, ukuran tersebut tidak banyak berbicara tentang kinerja individu yang berada di hierarki organisasi yang lebih rendah. Bahkan mereka yang memiliki tanggung jawab manajemen yang signifikan juga kecuali dari pengertian secara kolektif. Nah, contohnya pada tahun 2018, nilai pasar terkait dengan perusahaan Facebook itu anjlok lebih dari 100 miliar US dollar akibat adanya skandal dari data Cambridge Analytic. Nah, yang hal ini akan mengakibatkan adanya penurunan. Nah, penurunan ini dipicu oleh keputusan manajemen puncak, bukan kesalahan dari karyawan ataupun manajer menengah, sehingga ukuran pasar itu tidak mencerminkan kinerja individu di level bawah. Next slide. Keterbatasan pengukuran pasar selanjutnya yaitu yang ketiga, nilai pasar itu tidak selalu mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini, harga pasar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis, tren, spekulasi, atau persepsi investor, bukan hanya berdasarkan data keuangan yang objektif. Nah, akibatnya dari ini adalah adanya suatu saham itu skalanya itu dihargai terlalu tinggi atau overvalue atau terlalu rendah atau undervalue. Nah, dibandingkan dengan nilai intrinsiknya atau nilai yang sebenarnya. Nah, berdasarkan laporan keuangan dari prospek bisnis perusahaan tersebut. Contohnya pada perusahaan PT Bukalapak.com Tbk yang mana sempat melonjak pada saat IPO karena antusiasme terhadap startup digital. Padahal perusahaannya itu masih merugi. Nah, ketika ekspektasi pasar itu tidak tercapai, harga sahamnya itu turun menjadi drastis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa harga pasar bisa berbeda jauh dari kondisi keuangan yang sebenarnya pada perusahaan. Nah, keterbatasan selanjutnya dari pengukuran pasar yaitu potensi kegagalan keselarasan. Nah, pasar tidak selalu mendapatkan informasi baik tentang rencana dan strategi perusahaan, prospek, dan hal ini karena adanya arus kas dan risiko masa depannya. Nah, untuk alasan yang kompetitif, perusahaan seringkali memperlakukan informasi mengenai produk R&I, strategi dan juga penetapan strategi harga dan juga sumber, serta kualitas produk dan proses, kepuasan pelanggan, dan juga
nilai PHK sebagai rahasia dalam sebuah perusahaan. Next slide. Nah, tadi kita telah membahas terkait dengan keterbatasan dari ukuran kinerja pasar. Selanjutnya, ukuran kinerja pasar itu juga memiliki beberapa keuntungan. Nah, singkatnya saja untuk beberapa keuntungan itu, yang pertama yaitu adanya ukuran pasar di mana mereka itu adanya mungkin memberikan indikasi terbaik yang tersedia mengenai apakah suatu entitas itu memiliki, menciptakan, atau menghancurkan nilai dalam periode tertentu. Nah, contohnya yaitu pada perusahaan Tesla yang mencatatkan lonjakan harga saham yang sangat tinggi pada tahun 2020. Nah, hal itu mencerminkan adanya kepercayaan pasar bahwa perusahaan itu berhasil menciptakan nilai melalui inovasi kendaraan listrik dan juga pertumbuhan penjualan yang sangat tinggi. Nah, lonjakan ini akan menjadi indikator bahwa Tesla ini dianggap telah menciptakan nilai yang sangat signifikan dalam periode tersebut. Maka hal ini akan menunjukkan keunggulan ukuran pasar sebagai tolak ukur kinerja perusahaan secara keseluruhan bagi perusahaan Tesla. Nah, keuntungan selanjutnya yaitu untuk perusahaan yang diperdagangkan secara publik, pengukuran pasar tersedia secara tepat waktu dan juga akan menjadi lebih akurat dan akan memiliki nilai yang lebih objektif. Tidak dapat dimanipulasi oleh manajer yang kinerja itu sedang dievaluasi. Dan ukuran kinerja itu dapat dipahami setidaknya dalam artian bahwa orang yang memahami apa yang mereka wakili dan juga hal ini akan menghemat biaya karena tidak memerlukan tindakan apapun biaya dalam pengukuran perusahaan. Nah, contoh dalam keuntungan ini adalah contohnya pada harga saham oleh PT atau Bank BRI, yang mana hal ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Itu tersedia dan dapat diperbarui secara real time setiap hari perdagangan. Maka investor dan manajemen dapat langsung menilai pergerakan nilai pasar perusahaan BRI ini tanpa perlu melakukan survei atau audit tambahan. Nah, nilai ini akan objektif karena ditentukan oleh mekanisme pasar, tidak bisa dimanipulasi oleh manajer internal, dan mudah dipahami sebagai cerminan kinerja dan ekspektasi pasar, serta diperoleh tanpa adanya biaya tambahan untuk pengukurannya, dan juga akan menjadikan alat evaluasi yang lebih efisien dan juga lebih transparan. Next slide. Pembahasan materi selanjutnya yaitu Accounting Measures of Performance. Nah, ukuran akuntansi khususnya bentuk ukuran residual atau ukuran laba akuntansi seperti laba bersih, laba operasi, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan juga amortisasi, atau pendapatan residual dan ukuran rasio. Nah, seperti adanya ROI, ROE, ada laba aset bersih, atau adanya disesuaikan dengan risiko pengembalian modal. Dan pengukuran ini biasanya berasal dari aturan yang ditetapkan oleh pembuat standar untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, dapat kita ketahui bahwa Accounting Measures of Performance ini memiliki beberapa keuntungan yang signifikan. Next slide. Nah, yang pertama yaitu laba akuntansi dapat diukur secara tepat waktu, secara relatif, tepat, dan objektif. Nah, ketepatan waktu, presisi, dan juga objektif itu adalah kualitas pengukuran kritis yang sangat penting. Nah, dalam keuntungan yang pertama, yaitu laba akuntansi itu dapat diukur secara tepat waktu, presisi, dan juga objektif. Laba akuntansi dapat dilaporkan secara berkala, triwulan, atau tahunan dalam laporan keuangannya yang diaudit, sehingga dapat digunakan untuk bisa mengevaluasi kinerja secara cepat dan juga objektif. Contohnya pada PT Perusahaan Unilever Indonesia, itu secara rutin mereka itu menerbitkan laporan keuangan kuartalan yang bisa menunjukkan laba bersih secara tepat waktu dan juga akurat. Nah, hal ini akan memungkinkan pemangku kepentingan menilai kinerja mereka tanpa perlu menunggu akhir tahun. Nah, keuntungan yang kedua yaitu laba akuntansi lebih relevan dibanding arus kas atau penjualan dalam mencerminkan tujuan laba, yaitu seperti arus kas, pengiriman, atau penjualan. Nah, laba akuntansi itu memberikan keuntungan dibandingkan dengan arus kas karena akrual akuntansi itu dirancang untuk bisa memberikan kesesuaian yang lebih baik antara arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Nah, contohnya yaitu pada perusahaan Gojek yang mana itu mereka itu memiliki arus kas masuk yang lebih besar daripada investasinya. Nah, laporan labanya itu tetap menunjukkan kerugian yang lebih mencerminkan kinerja operasional perusahaannya secara aktual pada periode tersebut. Nah, keuntungan selanjutnya yaitu adanya ukuran akuntansi itu biasanya dapat dikontrol sebagai besar dari manajer yang kinerjanya itu sedang dievaluasi. Nah, keuntungan yang ketiga itu yaitu laba akuntansi itu dapat dikendalikan oleh manajer sesuai dengan tingkat wewenangnya. Nah, laporan laba rugi biasanya dipecah menjadi bagian-bagian yang mencerminkan tanggung jawab di tiap-tiap level manajemen. Misalnya, seorang manajemen cabang di Alfamart itu hanya bertanggung jawab atas biaya operasional dan pendapatan toko cabangnya tersebut, bukan terhadap biaya korporat dari Alfamart pusat atau kantor pusatnya, sehingga pengukuran kinerjanya itu menjadi adil dan juga sesuai dengan tanggung jawab manajer masing-masing.
Nah, keuntungan pengukuran akuntansi selanjutnya yaitu pengukuran akuntansi dapat dipahami. Nah, akuntansi itu merupakan mata kuliah yang standar di setiap sekolah bisnis dan juga para manajer telah menggunakan pengukuran tersebut. Begitu lama sehingga mereka tuh sangat memahami apa yang diwakili oleh pengukuran-pengukuran tersebut dan bagaimana pengukuran tersebut itu dapat dipengaruhi. Nah, ukuran akuntansi itu mudah dipahami oleh manajer karena akuntansi itu merupakan standar dalam pelatihan bisnis dan juga manajemen. Nah, contohnya yaitu pada manajer di perusahaan asal internasional, itu mereka tuh dapat dengan mudah membaca laporan laba rugi dan memahami bagaimana efisiensi biaya operasional itu berdampak pada margin keuntungan perusahaan mereka. Nah, keuntungan selanjutnya yaitu pengukuran kinerja akuntansi itu tidaklah mahal. Nah, perusahaan wajib membuat laporan keuangan untuk kepentingan eksternal seperti pajak, pemegang saham, regulator, sehingga menggunakan data yang sama untuk bisa mengukur kinerja manajemen tidak menimbulkan biaya tambahan. Nah, sebagai contoh, pada perusahaan Bank Mandiri, itu sudah wajib menyusun laporan keuangan secara lengkap sehingga tidak perlu lagi biaya yang ekstra untuk menilai kinerja tiap unit atau manajernya berdasarkan data yang sama. Next slide. Accounting Methods of Performance itu juga menjadi hal yang mempengaruhi laba akuntansi, tetapi tidak mempengaruhi laba ekonomi. Begitupun sebaliknya. Nah, yang pertama terkait dengan pembahasan ini adalah sistem akuntansi berorientasi pada transaksi. Laba akuntansi pada dasarnya merupakan penjumlahan dari dampak transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Sebagian besar perubahan nilai yang tidak menghasilkan transaksi tidak diakui dalam pendapatan. Nah, maksudnya di sini laba akuntansi hanya mencatat pendapatan dan juga biaya jika adanya transaksi aktual. Contohnya, jika nilai properti yang dimiliki pada perusahaan atau PT Telkom di Indonesia itu meningkat, tetapi belum dijual. Nah, kenaikan nilai tersebut tidak tercatat dalam laba akuntansi, meskipun secara ekonomi aset perusahaan sudah bernilai lebih tinggi. Nah, yang kedua yang pengaruhinya yaitu laba akuntansi dan ukuran yang diturunkan darinya sangat bergantung pada pilihan metode pengukurannya. Nah, maksudnya di sini, pilihan-pilihan metode seperti penyusutan atau persediaan biasanya mengubah laba akuntansi. Sehingga pada contohnya yaitu PT Indofood yang menggunakan metode FIFO untuk persediaan biasanya mencatat laba lebih tinggi saat harga bahan baku itu naik juga dibanding dengan jika menggunakan metode LIFO meskipun nilai ekonominya itu tetap sama. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, laba akuntansi itu diperoleh dari aturan pengukuran yang seringkali bias secara konservatif. Nah, hal ini akuntansi cenderung mencatat kerugian lebih cepat daripada keuntungannya. Contoh, jika perusahaan, contohnya pada perusahaan Astra, jika perusahaan Astra itu mengalami potensi kerugian piutang, akuntan segera akan mencatat penyisihannya. Namun, potensi keuntungan dari proyek masa depan itu tidak diakui sampai terrealisasi meski nilainya itu mungkin besar secara ekonomi. Terus, hal yang mempengaruhi selanjutnya yaitu perhitungan laba mengabaikan beberapa nilai ekonomi dan perubahan nilai yang menurut akuntan itu tidak dapat diukur secara akurat dan juga objektif. Nah, hal ini contohnya seperti pada perusahaan Google, yang mana reputasi merek Google itu atau loyalitas pelanggan Apple juga tidak masuk dalam laba akuntansi karena tidak mudah untuk diukur secara objektif. Padahal secara ekonomi, keduanya itu memberikan kontribusi besar terhadap nilai perusahaan. Nah, hal yang pengaruh selanjutnya yaitu laba mengabaikan biaya investasi dalam modal kerja. Nah, contohnya pada Indomaret yang meningkatkan persediaan barang untuk bisa meningkatkan penjualan. Nah, biaya modal kerjanya itu biasanya itu adanya tambahan yang tidak dianggap sebagai pengurang laba dari akuntansi. Meskipun secara ekonomi itu adalah pengorbanan sumber daya yang sangat nyata. Selanjutnya yaitu adanya laba mencerminkan biaya utang tapi mengabaikan biaya ekuitas. Nah, pada perusahaan seperti Bank BCA, itu mereka mencatat mencatat bunga pinjaman sebagai biaya dalam laporan laba ruginya tapi tidak mencatat biaya modal dari dana yang dikumpulkan melalui penerbitan saham. Meskipun pemilik saham juga menuntut adanya pengembalian atau return secara ekonomi. Selanjutnya yaitu hal yang mempengaruhi laba akuntansi tetapi tidak mempengaruhi laba ekonomi, yaitu laba akuntansi itu mengabaikan risiko dari perubahan adanya risiko. Nah, jika perusahaan seperti Pertamina itu menandatangani kontrak jangka panjang yang menjamin adanya pendapatan stabil, risiko bisnis juga berkurang. Maka secara ekonomi, nilai perusahaan itu akan meningkat. Nah, tetapi laba akuntansinya itu tidak akan berubah dikarenakan tidak adanya pengaruh langsung terhadap transaksi yang dicatatnya. Nah, yang terakhir yang bisa mempengaruhi laba akuntansi ini adalah laba berfokus pada masa lalu. Nah, nilai ekonomi ini diperoleh dari arus kas masa depan dan tidak adanya jaminan bahwa kinerja masa lalu itu merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk mengukur kinerja masa depan. Contohnya yaitu pada
laporan keuangan perusahaan Gojek, yang mana mencatat kerugian itu besar pada tahun awal beroperasi. Padahal secara ekonomi, investor itu menilai adanya potensi masa depan yang sangat besar. Artinya di sini bahwasanya meski laba akuntansinya itu dikategorikan negatif, maka nilai ekonominya itu memiliki nilai yang tinggi karena proyeksi arus kas di masa depannya itu bisa berkembang dengan baik. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya, Catherine. Kepada Catherine dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investment and operating myopia. Myopia adalah pengukuran kinerja dalam akuntansi yang dapat menyebabkan manajer melakukan tindakan myopia dalam membuat keputusan investasi dan operasi. Myopia itu ada dua. Yang pertama itu myopia investasi, yaitu meminta pertanggungjawaban manajer atas laba atau pengembalian jangka pendek yang mendorong manajer untuk mengurangi atau menunda investasi yang menjanjikan hasil di periode pengukuran di masa mendatang. Bahkan ketika investasi tersebut jelas memiliki nilai sekarang bersih yang positif. Yang kedua ada miopia operasional, yaitu trik umum lainnya yang dikenal sebagai isian saluran, yang melibatkan peningkatan penjualan jangka pendek dengan memperluas harga yang lebih rendah kepada distributor, mendorong mereka untuk memuat sementara berpotensi merugikan penjualan di kemudian hari. Selanjutnya itu adalah return on investment measure or performance. ROI adalah rasio laba akuntansi yang diperoleh divisi dibagi dengan investasi yang diberikan kepada divisi tersebut. Sebagian besar perusahaan yang terdivisi menggunakan beberapa bentuk pengukuran ROI untuk mengevaluasi kinerja divisi. Satu survei menemukan bahwa 80% responden menggunakan pengukuran ROI. Survei lain menemukan proporsinya sebesar 93%. ROI diukur secara berkala, biasanya setiap triwulan atau bulanan, dan ROI aktual dibandingkan dengan tujuan yang direncanakan. Divisionalisasi dan desentralisasi adalah konsep yang terkait, tetapi kedua kata tersebut tidak identik. Sebuah organisasi dikatakan terdesentralisasi ketika otoritas untuk membuat keputusan didorong ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Semua organisasi yang dibagi mendesentralisasi otoritas setidaknya sampai batas tertentu di bidang operasi tertentu, terutama lini bisnis atau wilayah geografis. Tetapi kebalikannya tidak benar. Tidak semua organisasi terdesentralisasi terbagi. Ketika desentralisasi dilakukan sepanjang garis otoritas fungsional, seperti pemasaran, produksi, dan keuangan, pusat tanggung jawab biasanya merupakan pusat biaya dan pendapatan, bukan pusat laba atau investasi divisi. Ini merupakan pohon ROI. Varian dari rencana dapat dianalisis menggunakan diagram rumus atau pohon ROI. Analisis semacam itu mungkin menunjukkan bahwa ROI aktual divisi sebesar 15% berada di bawah tingkat yang direncanakan sebesar 20%. Meskipun profitabilitas penjualan atau laba sebagai persentase penjualan sesuai rencana, tetapi perputaran aset atau penjualan dibagi dengan total investasi lebih buruk dari perkiraan. Rumusnya itu dengan ROI yang direncanakan sebesar 20% sama dengan laba sebagai presentasi penjualan sebesar 20% dikali dengan perputaran aset bernilai 1. Lalu ROI aktual sebesar 15% sama dengan laba sebagai persentase penjualan sebesar 20% dikali perputaran aset sebesar 0,75. Selanjutnya, ukuran ROI digunakan secara luas karena memberikan beberapa keuntungan signifikan. Yang pertama, yaitu mereka memberikan ukuran tunggal dan komprehensif yang mencerminkan trade-off yang harus dilakukan manajer antara pendapatan, biaya, dan investasi. Kedua, mereka memberikan penyebut umum yang dapat digunakan untuk membandingkan pengembalian bisnis yang berbeda, seperti divisi dan pesaing luar, atau jenis investasi. Ketiga, karena dinyatakan dalam persentase, mereka memberikan kesan bahwa angka ROI sebanding dengan pengembalian keuangan lainnya, seperti yang dihitung untuk saham dan obligasi. Meskipun kesan ini terkadang salah, seperti yang dijelaskan di bawah, akhirnya karena ukuran ROI telah digunakan begitu lama di banyak tempat, hampir semua manajer memahami apa yang dicerminkan oleh ukuran tersebut dan bagaimana mereka dapat dipengaruhi. Selanjutnya itu problem cost by ROI, yaitu namun sangat mengandalkan ukuran ROI dalam sistem kontrol hasil dapat menyebabkan beberapa masalah. Salah satu masalahnya adalah pembilang dalam ukuran ROI adalah laba akuntansi. Dengan demikian, ROI memiliki semua keterbatasan ukuran keuntungan, seperti kecenderungan untuk menghasilkan miopia manajemen, bentuk umum perpindahan perilaku yang dibahas di atas. Lalu keterbatasan kedua adalah kecenderungan langkah-langkah untuk menginduksi
optimasi. Fokus sempit pada ROI dapat mengarahkan manajer divisi untuk membuat keputusan meningkatkan ROI divisi meskipun keputusan tersebut bukan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Terakhir, ukuran ROI terkadang memberikan sinyal yang menyesatkan tentang kinerja pusat investasi karena kesulitan dalam mengukur porsi aset tetap dari penyebutnya. Sinyal-sinyal yang menyesatkan ini dapat menyebabkan keputusan investasi dan evaluasi kinerja yang buruk. Selanjutnya itu suboptimization. Ukuran ROI dapat menciptakan masalah suboptimasi dengan mendorong manajer untuk melakukan investasi yang membuat divisi mereka terlihat bagus, meskipun investasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan. Manajer divisi yang sangat sukses tidak mungkin mengusulkan investasi modal yang menjanjikan pengembalian di bawah tujuan bisnis. Bahkan jika investasi tersebut bagus dari perspektif perusahaan, eh, sebaliknya, ukuran ROI dapat menyebabkan manajer divisi yang gagal berinvestasi dalam investasi modal yang menjanjikan pengembalian di bawah biaya modal perusahaan. Selanjutnya itu misleading performance signal. Kesulitan dalam mengukur penyebut ukuran ROI, terutama yang berkaitan dengan aset tetap, dapat memberikan sinyal yang menyesatkan tentang kinerja pusat investasi. Nilai aset yang tercermin pada neraca tidak mewakili nilai real dari aset yang tersedia bagi manajer untuk mendapatkan pengembalian saat ini. Aset ditambahkan ke bisnis pada berbagai waktu di masa lalu, di bawah berbagai kondisi pasar dan daya beli unit moneter yang bervariasi. Akumulasi jumlah yang berbeda tidak banyak mengatakan tentang nilai aset, yaitu kemampuan mereka untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Masalah potensial terakhir adalah bahwa ukuran ROI menciptakan insentif bagi manajer untuk menyewa aset daripada membelinya. Aset sewa yang diperhitungkan berdasarkan sewa operasi tidak diakui pada neraca, sehingga tidak termasuk dalam penyebut ROI. Manajer dapat meningkatkan ROI divisi mereka dengan mempermainkan sistem dengan cara ini. Uh, yang terakhir yaitu residual income measure as possible solution to the ROI, yaitu pendapatan sisa dihitung dengan mengurai dari laba biaya modal untuk aset bersih yang terikat di pusat investasi. Modal dibebankan pada tingkat yang sama dengan biaya modal perusahaan rata-rata tertimbang. Secara konseptual, argumen dapat dibuat untuk menyesuaikan tingkat biaya modal terhadap risiko pusat investasi, sehingga membuat sistem pengukuran kinerja konsisten dengan sistem penganggaran modal. Ukuran pendapatan sisa memang memecahkan masalah suboptimalisasi. Biaya penghasilan sisa dapat dibuat sama dengan tingkat pengembalian cut-off investasi perusahaan. Dengan demikian, ukuran pendapatan sisa memberikan semua manajer pusat investasi insentif yang sama untuk berinvestasi. Terlepas dari tingkat pengembalian yang berlaku di pusat tanggung jawab mereka, mereka termotivasi untuk berinvestasi dalam semua proyek yang menjanjikan tingkat pengembalian internal yang lebih tinggi dari atau setidaknya sama dengan biaya modal. Lalu pendapatan sisa juga mengatasi masalah suboptimalisasi tipe pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya pembiayaan utang dan ekuitas. Pendapatan sisa menghilangkan godaan karyawan untuk meningkatkan leverage entitas mereka melalui pembiayaan utang ke tingkat yang berlebihan. Namun, pendapatan sisa tidak mengatasi distorsi yang sering disebabkan ketika manajer melakukan investasi baru dalam aset tetap. Banyak investasi yang diinginkan awalnya mengurangi pendapatan sisa, tetapi kemudian pendapatan sisa meningkat seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia aset tetap. Salah satu perusahaan konsultan, Stewart and Company, merekomendasikan ukuran yang disebut dengan Economic Value Add atau EVA yang menggabungkan beberapa modifikasi pada model akuntansi berdiri dalam ukuran tipe pendapatan residual. Rumus EVA adalah EVA sama dengan laba operasional setelah pajak yang dimodifikasi dikurang dengan modal total yang dimodifikasi dikali biaya modal rata-rata tertimbang. EVA sendiri adalah ukuran kinerja keuangan berbasis residual income yang dirancang untuk mengatasi kelemahan dan ukuran laba atau ROI tradisional. EVA dianggap lebih mencerminkan pendapatan ekonomi karena memperhitungkan biaya modal atau investasi yang digunakan. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya untuk mengurangi perilaku miopia investasi. Karena jenis pengeluaran penting seperti R&D dapat dikapitalisasi sehingga tidak langsung mengurangi laba. Meski demikian, EVA tetap memiliki keterbatasan. Meskipun namanya mengandung istilah ekonomik, EVA bukanlah pendapatan ekonomi sejati karena tetap fokus pada hasil historis dan tidak memperhitungkan perubahan potensi arus kas masa depan. Penelitian juga menunjukkan bahwa EVA tidak secara konsisten lebih unggul daripada laba akuntansi dalam menjelaskan perubahan nilai pemegang saham. Selain itu, penerapan EVA seringkali kompleks, memerlukan banyak penyesuaian
rawan manipulasi, sulit dipahami oleh manajer, dan akan memerlukan bantuan konsultan. Oleh karena itu, meskipun Eva menjanjikan dalam beberapa konteks, ia belum terbukti sebagai solusi pengumpulan kinerja yang unggul secara universal. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Catherine dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari kelompok 9. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang kelompok 9 berikan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.